Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswi Tari Putri Paliranti selaku pewawancara pada hari ini. Nah, di sebelah saya ini sudah ada narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Alia Najda Pratiwi Udi selaku mahasiswa jurusan Biologi Universitas Negeri Gorontalo. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya, aku mau nanya nih, gimana sih kabarnya Kak Alia akhir-akhir ini? Ya, alhamdulillah tentunya sehat ya, walaupun kita tahu bahwa akhir-akhir itu padat banget, tapi alhamdulillah sampai sekarang itu masih diberi kesehatan. Nah, alhamdulillah, semoga teman-teman juga di rumah ini pada sehat-sehat ya. Nah, di sini aku pengen nanya nih, teman-teman, pernah kepikiran nggak sih kalau banjir yang sering terjadi di Aceh itu bukan cuma soal hujan derasnya loh, tetapi ada beran alam yang pelan-pelan sudah mulai hilang, tapi sering kita lupain. Di episode kali ini aku bakal ngobrol santai bareng Kak Alianya langsung tentang bagaimana hutan dan mangrove sebagai penyangga alami sebenarnya punya peran besar dalam mencegah banjir. Nanti kita bahas dari sudut pandang biologi, tapi tenang ya, bahasanya itu ringan dan gampang dipahami. Langsung saja kita mulai. Belakangan ini banjir di Aceh itu makin sering terjadi ya. Awalnya aku kira itu cuma karena hujan derasnya, tetapi ternyata ada faktor lingkungannya. Nah, hari ini aku ngobrol bareng Kak Alia buat ngebahas banjir di Aceh dari sudut pandang biologi, khususnya soal hutan dan mangrove. Iya, bener banget ya. Jadi kalau kali ini banyak terjadi banjir di wilayah di mana yang paling parah itu di Aceh Tamiang itu ya. Nah, banyak orang itu berpikir bahwa banjir itu cuma masalah cuaca. Padahal kalau kita lihat dari segi biologi itu ternyata ada peran ekosistem yang sekarang itu pelan-pelan itu udah mulai hilang. Oke. Nah, karena Kak Alia ini dari jurusan biologi, aku pengen nanya nih, dari kacamata biologinya itu sendiri, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penyangga alam itu? Ya, jadi penyangga alami itu seperti elemen alam yang berfungsi untuk melindungi atau menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, contohnya itu hutan sama mangrove. Mereka itu membantu menyerap air, nahan erosi sama mengatur aliran air supaya nggak langsung meluap jadi banjir. Wow, jadi apa sih yang terjadi kalau hutan di daerah hulu itu mulai berkurang? Iya, secara biologis ya, kan akar-akar pohon itu penting banget ya. Nah, kita melihat dari sistem perakaran dari hutan sama mangrove itu kan akar-akarnya padat banget. Nah, kalau hutannya ditebang, itu air yang nggak sempat menyerap ke tanah, meresap ke tanah, yang nggak sempat diresap oleh akar, itu langsung ngalir ke sungai. Akhirnya apa? Debit air itu naik drastis dan banjir pun itu melanda sehingga kita nggak bisa hindari. Wow, jadi karena Kak Aya tadi sudah menyebut bahwa ada peran mangrove-nya, aku pengen nanya peran apa sih buat peran mangrove itu sendiri buat wilayah pesisir Aceh itu apa? Iya, jadi mangrove itu ibaratnya seperti tameng atau benteng alamiah, karena ada itu tadi dari sistem perakarannya, akar-akarnya itu rapat, jadi bisa memperlambat aliran air sama nahan sedimen, juga bisa ngurangin banjirop yang sekarang tuh viral banget di Jakarta. Nah, selain itu ternyata mangrove itu juga jadi habitat banyak organisme laut. Jadi kalau mangrove-nya kita rusakin, dampaknya itu bukan cuma banjir, tapi juga ke ekosistem pesisir. Wow, jadi ini ilmuwan kita ya. Nah, aku pengen nanya lagi nih, berarti kerusakan hutan dan mangrove itu juga ngaruh ke keanekaragaman hayatinya ya? Iya, soal itu ngaruh banget karena banyak hewan sama tumbuhan itu yang kehilangan habitatnya. Nah, kalau misalnya satu ekosistem rusak nih, bayangin, otomatis kan rantai makanannya kan ikut terganggu. Lama-lama itu fungsi alam yang seharusnya melindungi manusia dari bencana itu ikut melemah. Wow, jadi kalau banjirnya itu terus-menerus terjadi, bisa nggak sih itu jadi tanda kalau ekosistemnya itu sudah mulai nggak seimbang? Iya, bisa banget itu, karena banjir yang berulang-ulang itu seperti sinyal dari alam untuk kita. Jadi secara geologi itu nunjukin kalau daya dukung lingkungannya itu udah
terlampaui banget dan penyangga alamnya itu udah nggak berfungsi secara optimal. Wow. Nah, kali ini aku bakal nanya ke Kak Alianya langsung nih. Apa yang bisa kita lakuin buat ngurangin resiko banjir ke depannya? Yang paling penting itu ya, itu tentunya kita harus pemulihan ekosistem. Jadi kita mulai perlahan reboisasi di hulu sungai, terus juga rehabilitasi mangrove pesisir, dan pastinya kita itu harus menjaga hutan yang masih ada. Nah, kalau ekosistemnya pulih, secara alami banjir itu bisa dapat ditekan. Jadi itulah pembahasan kita pada hari ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa banjir di Aceh itu bukan soal hujan derasnya, tapi juga soal hubungan kita sama alam. Iya betul, karena kalau kita jaga hutan sama mangrove, itu sebenarnya kita lagi jaga diri kita sendiri. Nah oke, itu obrolan kita pada hari ini. Semoga bisa bikin kita lebih sadar pentingnya penyangga alami. Makasih ya Kak Alia. Ya sama-sama, semoga memang ya buat teman-teman di rumah. Itu saja dari saya selaku pewawancara pada hari ini. Jika masih ada yang salah atau masih ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.